Oke, halo semuanya. Hari ini melanjutkan lagi untuk pembacaan Sagittarius tanggal 15 sampai 31 Juli 2020. Energinya ini bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang berurusan dengan kamu. Oke. Dan energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Karena saat aku buka kartu, biarpun aku memilih aku pengen lihat percintaan gitu ya, tetap aja energi lain bisa aja masuk karena ini general. Energi itu bakal banyak yang masuk ke telinga aku, ke kepala aku. Oke, so aku harus memilah energi mana yang harus aku pilih dan kata-kata apa yang seharusnya aku bisa ungkapkan di kamera di YouTube ini, karena nggak mungkin aku bisa ngungkapin semua apa yang aku dengar dan aku lihat, apa aku rasain ya, karena ini platform yang umum. So kalau kamu nggak sesuai dengan cara aku, dengan kamu ngerasa lambat atau ngerasa aku nggak profesional atau apapun, ya monggo silahkan, itu hak kamu ya. Di sini aku juga memberikan saran supaya kamu cari channel yang lain aja supaya kamu dapatin apa yang kamu mau. Jika kamu nggak dapatin itu di channel aku, ya silahkan monggo cari channel yang lain. Aku nggak memaksa untuk kamu nonton ataupun suka sama aku. Okay? Dan aku bilang kayak ini bukan karena aku protes, bukan karena aku marah, bukan karena aku tersinggung, bukan karena aku anti kritik. No, aku justru terima, dan jika memang nggak suka ya udah nggak apa-apa, cari yang sesuai sama kamu, monggo silahkan. Oke, untuk Sagittarius di akhir Juli 2020. Ada kompas, lalu ada birds, dan ada key. Wow. Dan di bottom of the deck ada cross. Wow. So energi yang bermain tanggal 15 sampai 31, atau memang mungkin udah kamu rasakan sekarang ya. Kamu ngerasa cukup terbebani di sini. Kenapa cross itu adalah di Lenormand itu seperti beban ya, burden, seperti pengorbanan yang harus kamu berikan untuk orang lain, atau kamu ngerasa beban untuk diri kamu sendiri ya. Dan aku ngeliat kamu ngerasa terbebani ini justru karena aku ngeliat ada sesuatu hal, kabar yang bakal membuat kamu ngerasa cukup berat di sini ya. Aku belum tahu itu apa karena kita belum lihat klarifikasinya. Tapi yang pastinya di sini aku ngelihat ada sesuatu yang datang ke kamu. Kita lihat klarifikasinya. The Fool. Wow. Five of Swords, King of Swords. Wow, sword. I'm sorry for the noise karena rumah aku lagi direnovasi. Oke, kalau kamu dengar suara palu. So di sini untuk klarifikasi kompas ada the Fool, Five of Swords, dan King of Swords. Aku ngerasa ada cukup kesedihan, ada sedikit penyesalan di sini, dimana aku ngeliat kamu pernah mengungkapkan sesuatu yang gak baik untuk seseorang, atau seseorang mengungkapkan hal yang gak baik untuk kamu, tapi justru kamu ngerasa saat kamu mengungkapkan hal itu, justru kamu ngerasanya gak memiliki beban, dalam artian kamu gak memendam gitu ya, tapi orang lain yang mendengarnya memang menyakitkan, karena memang kita setiap manusia perlu yang namanya
releasing, ya, pelepasan entah emosi apapun itu ya, kemarahan, kekecewaan ya, kesedihan ya, berbagai macam cara, entah nangis, marah, atau ada yang sampai membanting-banting barang ya. Misalnya aku nggak sebut kamu sampai banting barang di sini, tapi ada proses pelepasan emosi di sini yang kamu tahu cara kamu melepaskan emosi itu nggak baik. Di satu sisi kamu senang karena kamu nggak merasa terbebani akan hal itu, dalam artian kamu nggak memendam perasaan ya dalam diri kamu karena kamu mengungkapkan semua. Tapi satu sisi juga kamu ngerasa nggak semua orang bisa menerima saat kamu mengungkapkan semua hal itu direct to the point gitu ya. Saat kamu mengungkapkannya dengan to the point, nggak semua orang bisa menerimanya ya, kamu sadar akan hal itu. Nine of Pentacles, klarifikasi bird, dan ada Two of Swords. Wow, Seven of Cups. So aku bisa bilang ada seseorang yang bakal entah mencoba berkomunikasi sama kamu, atau seseorang yang mencoba dekati kamu dengan cara lebih ke arah personal, dalam artian ngedeketin gitu ya. Seseorang ada yang naksir sama kamu di sini, dan dia bakal mencoba untuk mengungkapin itu semua sama kamu. Di satu sisi aku ngelihat kamu ngerasa senang saat dia mengungkapin ini, tapi di satu sisi kamu juga ngerasa orang ini, aku nggak tahu, mungkin kamu kenal orang ini nggak stabil, dalam artian orang ini mempunyai tendensi yang sama seperti kamu, dalam artian mempunyai keunikan dalam cara berpikir atau merilis suatu emosi, dan kamu ngerasa kamu dengan dia itu sama ya. Justru kamu ngerasa kalau sama. Nggak bisa. Kenapa? I'm sorry for the noise. Karena kalau sama, kamu bakal sakit hati. Karena di sini kamu ini bisa untuk mengungkapkan hal ini terhadap orang lain, tapi jika orang lain melakukan hal yang sama untuk kamu, ke kamu nggak terlalu bisa menerimanya. Kamu kecewa, kamu sakit hati. Kamu nggak bisa nerima itu. Jadi dalam artian seperti kamu menghadapi diri kamu sendiri ya berat, karena musuh setiap orang itu adalah diri mereka sendiri. Musuh kita semua adalah diri kita sendiri. Itu musuh terbesar. Dan ada di Empress. Wow. Ada key diklarifikasi oleh The Empress dan Seven of Swords, Seven of Pentacles. So dan di bottom of the deck, wow, ada Six of Cups. Seorang ini ya, sebenarnya orang yang kamu sukai, kamu kagum sebenarnya. Kamu saat kamu kenal dia atau kamu tahu dia, kamu ngerasa kamu gak sendiri. Ternyata ada loh orang yang seperti aku, orang yang to the point, orang yang direct, orang yang, kamu tahu radical truth nggak? Kalau kamu nggak tahu radical truth, silakan kamu cari di Google ya, kamu searching radical truth. Ada seseorang yang kalau mengungkapkan suatu kejujuran itu memang apa adanya, dan nggak semua orang bisa menerima itu, dan nggak semua orang juga bakal suka. So kamu ngelihat diri dia itu sama seperti kamu, dan kamu suka sebenarnya, kalian ada kecocokan itu, kamu kagum dalam artian
Ada perasaan suka dan ada perasaan sayang di sini. Aku nggak tahu ini memang udah ada hubungan atau belum ya, tapi yang pastinya kamu ada feel sama orang ini dan kamu ngerasa klop sebenarnya sama dia, tapi kamu juga nggak bisa menerima sikap dia yang sama seperti kamu, dimana kamunya belak-belakan ya, dia pun belak-belakan. Kamu kurang bisa menerima itu karena memang sebenarnya pasangan yang sesuai adalah bukan seseorang yang sama, tapi seseorang yang bisa dibilang sedikit berbeda dari kita ya. Jadi dia melengkapi, ada sesuatu hal yang kurang di kita dia lengkapin, dan apa yang kurang di dia kita lengkapin gitu ya. Tapi kalau kamu bisa menerima orang ini, that's okay, that's fine, itu hakmu. Karena aku ngeliat di sini ada energi hubungan yang manis, ada couples ya, di sini ada pasangan ya, energi pasangan, partnership gitu ya. Tapi memang ada rasa yang masih aku bisa bilang ini bukan hubungan yang memang ditujukan untuk saat ini hubungan yang memang perlu pelajaran dulu di awalnya, perlu adanya hal yang kalian ambil dulu dari hubungan ini sebelum kalian lanjut ke hubungan yang lebih serius, hubungan yang lebih berkomitmen. Dan itu mungkin gak akan bisa diterima untuk semua orang, karena orang ngerasa sekarang atau nanti ya sama aja, gak ada bedanya gitu. Tapi sebenarnya ya tetap beda, karena sesuatu hal yang sama jika waktunya berbeda itu pasti memiliki arti. Lonceng sekolah saat pagi itu buat anak-anak takut, tapi lonceng sekolah saat anak-anak pulang, jam pulang sekolah, anak-anak justru gembira karena mereka bakal pulang. So that's why, dan aku bisa bilang di awal ini mungkin menakutkan karena memang bukan untuk saat ini. Aku bisa bilang energi kalian yang benar-benar aku bisa bilang intim gitu ya. Tapi saat nanti memang udah waktunya, nggak ada lagi rasa ketakutan dan memang nggak ada lagi yang namanya ngerasa terbebani. Justru nanti bakal rilis bahagia, rasa seperti kamu mau pulang, seperti anak-anak yang dengar bunyi lonceng sekolah tadi aku bisa bilang, saat pulang ya udah rasa bahagia, bisa istirahat di rumah, nanti bakal kamu rasain. So perbedaan waktu itu sebenarnya sangat-sangat signifikan dalam kita melihat suatu perspektif hal yang sebenarnya sama, cuman waktunya aja yang berbeda. So kita lihat pesan semesta untuk kamu. Ada fokus kristal, lalu ada ancestor atau generation, dan grounding. Wow. Meadow ada vulnerability. So memang energinya saat ini yang kuat banget bermain adalah pasrah. So aku bisa bilang kalau memang hubungan ini baru deket atau masih nggak jelas digantungin, so memang harus kayak gini dulu awalnya, karena ada sesuatu hal yang harus kamu fokuskan, yaitu adalah grounding dalam artian belajar untuk mengingat kita manusia biasa ini masih banyak sekali hal yang perlu kita pelajari dan kita benahi di dalam diri kita dan di dalam lingkungan kecil hidup kita yang kita nggak sadari. Dan aku bisa bilang kesempatan kalian bersama itu besar banget di sini, aku bisa bilang. Dan kesempatan untuk kalian, ada kesempatan untuk kalian ke depannya tuh lebih dari satu loh. Jadi bisa dibilang kalian nanti dekat lagi walaupun jauh lagi, nanti ada lagi kesempatannya. So aku ngeliat karena memang kalian punya jalan yang sama di sini, akan mengarah ke arah yang sama. So sebenarnya hubungan ini aku senang bilang hubungannya manis ya, hubungan yang so sweet gitu ya. But ya aku bisa bilang memang masih ada rasa burden sini, ada rasa beban yang memang entah kamu atau dia yang masih perlu dibenahi.
Okay, so jangan paksa kalau memang kamu belum siap. Okay, kamu sendiri bakal tahu kapan waktu tepatnya dan kapan untuk istirahat dan kapan untuk kamu fokus tentang hubungan ini atau fokus dengan yang lain dulu. Karena aku ngeliat juga ada fokus untuk kamu, untuk kalian, ke keluarga kalian masing-masing. Tapi aku bisa bilang cintanya dan kasih sayangnya masih di sana, stay di sana, nggak kemana-mana. Jadi di sini biarpun entah kamu sibuk atau dia sibuk, aku bisa bilang sayangnya, kasih sayangnya masih di tempat yang sama, nggak pernah pindah. Cuman terlihatnya aja kalian seperti nggak deket, nggak ada perasaannya menjanjikan, nggak ada terlihat seperti jaminan komitmen, tapi sebenarnya perasaannya masih ada di sana. Tetap di sana dan stay di sana. Tinggal menunggu waktu kapan, tahu waktu tepatnya. Okay, so I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.